Baik, saya akan menjelaskan pengertian pupuk bokasi yang telah kami buat dengan bahan dasar komba-komba, alang-alang, dan gamal. Seperti yang kita ketahui, bokasi merupakan salah satu jenis pupuk yang dapat menggantikan kehadiran pupuk kimia atau buatan untuk meningkatkan kesuburan tanah sekaligus memperbaiki kerusakan sifat-sifat fisik tanah akibat pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan. Pupuk bokasi adalah pupuk yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik seperti sekam, komba-komba, alang-alang, gamal, kotoran hewan, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut difermentasi dengan bantuan mikroorganisme aktivor yang mempercepat proses fermentasi. Campuran mikroorganisme yang digunakan untuk mempercepat fermentasi dikenal yaitu efektif mikroorganisme atau EM. Penggunaan EM4 tidak hanya mempercepat proses fermentasi tetapi juga menekan bau yang biasanya muncul pada proses penguraian bahan organik. EM4 sendiri merupakan bakteri fermentasi bahan organik tanah yang menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Manfaat EM4 antara lain memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, meningkatkan aktivitas tanaman dan menjaga kestabilan produksi, memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat, serta menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dan meningkatkan keanekaragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elawati dengan NIM D1B122007. Di sini saya akan menjelaskan metode pembuatan pupuk bokasi. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah 15 kg daun gamal, 15 kg alang-alang, 20 kg komba-komba, 20 kg dedak, 800 gram gula pasir, 25 kg pupuk kandang ayam, 40 ml EM4, dan 25 liter air. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah ember, pisau atau parang, karung, terpal, dan cangkul, dan sekop. Prosedur kerja pada praktikum ini yaitu yang pertama, mencacah daun gamal, alang-alang, dan komba-komba menjadi potongan yang kecil dengan menggunakan pisau atau parang. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses dekomposisi. Campuran yang dicacah menjadi lebih homogen dan mencacah bahan organik membantu dalam pengaturan kelembaban dan sirkulasi udara di dalam tumpukan kompos yang merupakan kondisi ideal untuk aktivitas mikroba pengurai. Yang kedua, melarutkan gula pasir dan EM4 ke dalam air dengan perbandingan 200 gram banding 10 ml EM4 dibanding 5 liter air. Hal ini bertujuan untuk menyediakan nutrisi dan mikroorganisme yang diperlukan dalam proses fermentasi bahan organik menjadi pupuk bokasi. Gula pasir berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroorganisme dalam EM4, sehingga mikroorganisme dapat berkembang biak dan bekerja lebih efektif dalam menguraikan bahan organik. EM4 mengandung berbagai jenis mikroorganisme efektif, akan mempercepat proses dekomposisi bahan organik, menghasilkan pupuk yang kaya nutrisi dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, mencampur semua bahan yang telah dicacah, dedak, dan pupuk kandang ayam di atas terpal. Pencampuran ini bertujuan untuk mendistribusikan nutrisi dan mikroorganisme secara merata ke seluruh bahan, sehingga fermentasi dapat berlangsung secara optimal. Yang keempat, menyiramkan larutan secara perlahan-lahan ke dalam campuran gamal, alang-alang, dan komba-komba yang sudah dicampur dengan pupuk kandang dan dedak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mikroorganisme dalam larutan EM4 dan nutrisi dari gula pasir tersebar secara merata ke seluruh campuran. Yang kelima, menggundukkan adonan yang telah tercampur rata di atas terpal atau plastik dengan ketinggian 15-20 cm. Kemudian menutupnya kembali dengan terpal atau plastik
di mana hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi anaerob yang optimal untuk proses fermentasi dalam pembuatan pupuk bokasi. Dengan membentuk gundukan setinggi 15-20 cm, kita memastikan bahwa campuran bahan organik memiliki ketebalan yang cukup untuk menahan kelembaban dan panas yang dihasilkan selama fermentasi. Menutup gundukan dengan terpal atau plastik akan menjaga kelembaban dan suhu yang stabil, serta menghalangi masuknya oksigen yang bisa mengganggu aktivitas mikroorganisme anaerob dalam EM4. Yang keenam, terpal atau plastik penutup dibuka lalu diaduk, kemudian ditutup kembali. Hal ini dilakukan setiap 2 hari sekali. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa proses fermentasi dalam pembuatan pupuk bokasi berlangsung secara optimal, sehingga bakteri pengurai yang bertanggung jawab atas proses fermentasi mendapat oksigen yang cukup. Selain itu, mengaduk adonan membantu dalam distribusi kelembaban dan suhu yang merata. Kemudian menutup kembali adonan setelah proses ini dapat menjaga kelembaban dan suhu tetap terjaga serta menghindari kontaminasi dari luar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komang Ari Bidrawan dengan NIM D1B1220111. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari pupuk bokasi. Manfaat dari pupuk bokasi yang pertama yaitu meningkatkan kandungan organik dalam tanah. Penggunaan pupuk bokasi akan meningkatkan kandungan organik tanah yang hilang akibat pupuk kimia. Bakteri yang terkandung dalam pupuk bokasi akan menyebar dan berkembang dalam tanah, sehingga membuat tanah menjadi lebih berkualitas. Tanah yang berkualitas akan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah. Penggunaan pupuk bokasi terbukti dapat memperbaiki struktur dalam tanah yang hilang akibat dari penggunaan pupuk kimia. Penggunaan bakteri-bakteri baik sebagai bahan dekomposer dapat meningkatkan bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tanah dan berkembang biak sehingga dalam jangka waktu yang lama tanah akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Penggunaan pupuk bokasi terbukti dapat meningkatkan unsur hara dalam tanah, sehingga tanaman yang ditanam akan menjadi lebih subur. Tanaman yang ditanam akan tumbuh lebih besar dan kualitasnya pun menjadi lebih baik dari penggunaan pupuk kimia. Yang keempat, yaitu mempermudah dalam pengelolaan tanah. Tanah yang telah menjadi gembur akan lebih mudah diolah baik menggunakan peralatan manual maupun menggunakan bajak. Pengelolaan tanah yang mudah akan membantu petani, sehingga energi yang dikeluarkan juga akan semakin kecil. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan juga akan lebih kecil. Berikutnya yaitu yang kelima, menghasilkan tanaman organik. Pupuk bokasi adalah pupuk organik, oleh karena itu, tanaman yang dihasilkan juga berupa tanaman organik pula. Tanaman organik sangat baik bagi kesehatan karena tanaman yang dikonsumsi manusia tidak akan memiliki dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu mengurangi kepadatan tanah. Penggunaan pupuk bokasi dalam jangka panjang akan mengurangi kepadatan tanah karena mikroorganisme di dalam tanah kembali hidup, jadi tanah akan menjadi gembur. Tanah yang gembur akan memudahkan air untuk meresap ke dalam tanah, sehingga kebutuhan air dalam tanah akan lebih terjaga. Pada saat air melimpah seperti musim penghujan, air akan lebih mudah terserap oleh tanah, sehingga pada saat musim kemarau, persediaan air dalam tanah tetap tercukupi.